Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiqa yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Shadaqallahu a'lam. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan sholawat. Semoga sholawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan dulu kita semuanya, wabil khusus bagi diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surat At-Tariq. Surat ini menunjukkan kepada kita tentang suatu rahasia. Artinya rahasia diri kita yang sebenar diri. Masih banyak kita ini yang lupa, bukan tidak tahu, tetapi lupa bahwa pada tubuh kita yang sebatang ini ada dua diri. Ada diri yang datang daripada ibu bapa, ada diri yang datang daripada Allah. Nah, semestinya ini harus pertama kali kita pahami di dalam hidup beragama. Makanya Allah keluarkan surat At-Tariq tadi. Apa bunyinya? Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Hendaklah manusia itu memperhatikan, mempelajari dan memikirkan dari apakah manusia itu dibuat, dari apakah manusia itu diciptakan oleh Allah. Maka dikatakan oleh Allah, manusia itu diciptakan, dibuat dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk orang tua laki-laki kita. Nah, kita tahu barang itu, kita tahu benda itu. Kalau zaman dulu Nabi Muhammad ceritanya cuma sebatas itu. Kalau zaman sekarang, air itu diambil, dibawa ke laboratorium, dipelajari. Ternyata di dalam air itu terdapat jutaan ekor makhluk. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, punya ekor cambuk. Namanya spermatozoa.
Nah, spermatozoa inilah cikal bakal tubuh badan jasad manusia. Dia sudah hidup, bernapas, berjalan, berlari, berkembang dalam rahim perempuan. Mulai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan 9 hari, dia masih satu. Tetapi 4 bulan 10 hari, maka Allah tiupkan roh ke dalamnya. Apa firman Allah? Sumasawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuhmu itu aku lihat dalam kandungan makmu. Waktu itu aku tiupkan roh ke dalamnya. Apa yang terjadi? Yang tadinya kamu punya telinga belum bisa mendengar, dengan roh itu kamu bisa mendengar. Yang tadi kamu punya mata belum bisa melihat, dengan roh itu kamu bisa melihat. Yang tadi kamu punya rasa, punya hati, belum bisa merasa, dengan roh itu kamu bisa merasa. Tetapi sayang 1000 kali sayang, manusia itu sedikit sekali bersyukur. Jadi dari cerita singkat ini jelas, pada tubuh kita ini ada yang datang daripada kedua orang tua, dia juga hidup. Ada yang datang daripada Tuhan, dia juga hidup. Yang datang dari orang tua dipari oleh Allah di dalam jantung, yang datang daripada Allah dipari oleh Allah di dalam hati kita. Jadi pada tubuh yang sebatang ini ada dua kekuatan, kekuasaan dua yang hidup. Itu yang kita ketahui. Kenapa kita harus tahu itu? Karena kita dalam hidup beragama ini pasti ada ibadahnya, ada ketaatannya. Contoh misalnya begini, seketika Allah berkata, wa aqimis sholah wa atuz zakah warka'una ma'araki'in. Dirikan sholat, bayarkan zakat, rukuklah kamu beserta orang yang ruku. Coba perhatikan kalimat rukuklah kamu beserta orang ruku. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah tubuh badan jasad kita ini ruku semua. Ruku semua. Tetapi kitanya yang datang daripada Allah, yang punya akal fikir, kesadaran, tidak ruku. Kita pergi ke pasar, ke mall, ke kebun, menghitung uang. Yang saya ceritakan ini pengalaman kita semua. Itu yang terjadi, tetapi tidak dijadikan masalah oleh kita. Berkali-kali kita sholat seperti itu, ya biasa-biasa saja. Memang begitu kami sholat. Kalau kami sholat kadang-kadang cerita kami tentang kebun, tentang uang, macam-macam. Yang jadi pertanyaan adalah, seketika kita pergi ke bank, ke pasar, ke kebun, sementara yang tegak itu siapa? Yang ruku itu siapa? Yang sujud itu siapa? Yang baca Allahu Akbar sampai salam itu siapa? Kita juga. Bukan. Yang melakukan itu, itulah yang datang pada ibu bapak tadi. Sementara kita dengan kesadaran kita pergi kemana-mana. Yang seperti ini Allah tidak mau menerima. Allah tolak. Allah itu pengen kita bersuara, berkata, berbuat baik. Memang roh itu sendiri melakukan dengan kesadarannya. Tidak bisa sambil-sambilan seperti yang dilakukan oleh yang datang pada ibu bapak tadi. Tidak bisa. Itu standar pokok. Nah, di sini kita baru tahu ternyata hanya Allah menerima kebaikan yang dibuat oleh roh kita saja, dengan kesadarannya saja. Pertanyaannya, bagaimana dengan kebaikan yang lain yang sudah banyak kita buat? Kita bersuara baik, berkata baik, menyumbang macam-macam. Adakah itu dengan kesadaran kita? Adakah dengan kerohanian kita? Kalau sholat saja tidak diterima jika tidak ada kesadaran, bagaimana dengan perbuatan baik itu? Itu makanya penting kita memahami pengenalan diri itu sebenarnya. Nah, kemudian lagi, sholat itulah madrasah, tempat kita bersekolah, tempat kita belajar. Dari situ terdapat semua pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Nah, perhatikanlah bagaimana Allah berkehendak kepada kita. Allah berkehendak kepada kita, kita konsen kepada Dia. Jangan berpindah kemana-mana, jangan menghadap kemana-mana. Berhari-hari kita menghindarkan dosa syirik, menduakan Tuhan. Tetapi setiap hari pula kita melakukan kesyirikan. Setiap hari pula kita menyekutukan Allah di dalam sholat kita. Ini bagaimana ini?
Tidak kita persoalkan. Semestinya kita persoalkan, kita bahas. Tetapi kita biasa-biasa saja. Sementara umur kita semakin hari semakin berkurang, semakin habis. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sudah dapat kita simpulkan sendiri. Tidak usah orang lain yang menyimpulkan, kita bisa simpulkan sendiri. Kalau kita nanti sampai ajal, sampai masa kematian, kita tidak sampai kepada Tuhan. Tidak sampai, saudara. Kita terkendala di langit, terkendala di bumi. Kita terjebak di antara kedua-duanya, tidak kembali kepada Tuhan. Kenapa? Tidak pernah berlatih, tidak pernah berusaha dalam sholat kita untuk kembali kepada Tuhan. Itu sebenarnya persoalan yang paling pokok. Apalagi kalau kita buka surat Al-A'raf 179, itu sangat mengerikan sekali. Apa kata Allah? Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins walhum qulubun la yafqahuna biha walhum a'yunun la yubsiruna biha walhum azunun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Apa terjemahannya? Sungguh neraka jahanam itu akan kepenuhkan dengan jin dan manusia. Lalu apa kesalahannya? Kok neraka jahanam itu dipenuhkan oleh jin manusia? Allah belum cerita kezaliman, kejahatan, kebrutalan. Allah belum cerita itu. Kalau itu sudah jelas. Ternyata kesalahan kita adalah diberi hati, tidak mau memahami, tidak mau belajar. Diberi penglihatan, tidak mau meneliti, tidak mau menganalisa. Diberi pendengaran, tidak mau berpaham. Akhirnya Allah jengkel. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu sama dengan hewan, sama dengan binatang. Balhum adl, bahkan lebih parah. Sampai sebegitunya Allah murka dengan kita. Kenapa? Karena mereka lalai memanfaatkan kehidupan, ruang dan waktu yang Allah berikan tidak digunakan untuk mempelajari bagaimana cara kembali nanti. Padahal barang itu ada dalam sholat semuanya. Sudah diberi akal fikir, tidak perlu mau belajar, merasa cukup dengan apa yang ada. Kita kira instan hidup ini, tidak. Semuanya ada usaha, ada pelajarannya. Tidak bisa kita sembarangan saja hidup ini, ada aturannya. Ini yang Allah jengkel, yang Allah kesalkan kepada kita. Bahkan Allah tagih kita berkali-kali. Afala ta'qilun. Kamu tuh berakal apa enggak? Afala tafakkarun. Kamu tuh berpikir apa enggak? Afala tubsirun. Kamu tuh memperhatikan apa enggak? Afala tasma'un. Kamu mendengar apa tidak? Sampai begitu Allah bertanya kepada kita. Jadi dalam khutbah yang singkat ini saya sampaikan kepada jamaah, kepada semua saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Mari kita bangkitkan kesadaran kita untuk mempertanyakan kehidupan kita ini bagaimana sebenarnya. Apa yang terjadi setelah ini? Benarkah kita akan kembali kepada Allah? Kalau benar, bagaimana cara kembalinya? Bagaimana? Kalau di kota-kota besar, jangan kita cerita Mekah, Madinah ya, itu full masjidnya, penuh masjidnya itu dengan taklim-taklim, pelajaran-pelajaran, mengkaji-kaji yang seperti itu. Di kita sepi, kosong-kosong saja. Dianggap tidak biasa, biasa-biasa saja lah. Padahal ini sangat penting. Oleh karena itu jemaah yang saya hormati, mumpung hidup ini masih ada, waktu masih ada, mari kita berjuang untuk diri kita masing-masing. Mari kita pelajari Quran, sunnah, buku-buku. Mari kita berdiskusi. Mari kita tanyakan bagaimana cara kita kembali kepada Tuhan. Mari kita tanya hari ini. Jangan instan-instan, enggak ada itu. Hidup ini perjuangan, hidup dari jihad. Tidak mau berjihad, kita akan gugur. Kita akan jatuh di pemanjatan, hadir di pelayanan. Kita akan hilang di depan Tuhan. Kita tidak kembali kepada Dia. Barakallahu li wa lakum fil azim wa syai'il mu'minin wal mu'minat wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.
Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun ya zuhri hayya naduna illallah innahu wal ghafurur rahim. Baik para hadirin di siang hari ini, mari kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah terbuka hati, diberikan petunjuk untuk mempelajari hari-hari kekembalian kita kepada Dia. Jangan dibiarkan kita berleha-leha seperti ini, santai-santai seperti ini, kayak tidak penting saja, nanti kita akan menyesal. Oleh karena itu mari kita berdoa, semoga Allah menunjukkan kepada kita jalan hidup yang baik ke depan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadzal zuhri hadarna fi atratika, aina hadarna fi atratika bizzambina katsira, fadzalika faghfir lana 'ala dzunubana, faghfir lana 'ala dzunubana, faghfir lana 'ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balal akhirah, azabi dunya zabil akhirah, fitnati dunya wal akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu'anna wa tadarru'ana wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qur'ani hanil fasai wal munkar wal ba' ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.